Oke. Cek 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Yap. Seperti biasa, boleh kali gue nyalain rokok gue lagi. Sekali lagi gue ingetin bagi kalian yang gak ngerokok, mending jangan ngerokok dulu. Kalau bisa jangan, karena itu gak bagus buat kesehatan. Oke, karena ternyata beberapa temen gue suka sih denger podcastan gue, jadi ya. Dan ada temen gue yang request tentang move on. Sebenarnya gue seneng aja sih bikin podcast gini, tapi gue nggak tahu ya kalian gimana. Karena jujur aja, gue orangnya suka ngomong, tapi kadang gue bingung nyalurinnya kemana. Karena gue kadang suka berpikiran, gue takut gitu kadang dibilang orang sok tahu, sok pinter. Lu siapa sih, lu gak punya pengalaman kok, lu gak pernah punya pengalaman. Pribadi oke, gue emang gak punya pengalaman, tapi temen-temen gue yang bikin pengalaman itu ada di hidup gue. Dan karena temen-temen gue bervariasi, gue jadi banyak punya pengalaman sih. Dan pengalaman gue berwarna, entah itu manis atau pahit. Tapi yang gue tahu, gue suka hidup gue. Karena gue orang yang tipikal yang selalu bersyukur sih terkadang. But let's back to the topic. Salah satu temen gue ada yang request topik tentang move on. Sebenarnya buat gue move on itu sedikit rancu ya kata-katanya. Rancu dalam arti kayak bisa dibilang bullshit atau nggak bullshit juga gue nggak tahu sih sebenarnya. Tapi menurut pandangan gue sebagai orang yang sering mendengar kata-kata orang move on, bahkan teman-teman gue banyak yang saranin gue harus move on. Tapi yang gue tahu move on itu nggak segampang apa yang kita pikirkan, bener gak? Kayak nggak segampang lu bikin nasi goreng kecap gitu. Tinggal masak nasi kasih kecap jadi nasi goreng kecap. Move on itu kayak lu bikin nasi gorengnya jet ski, cafe jet ski. Bagi lu orang gak tahu, cafe jet ski lumayan sih. Dia itu bener-bener lengkap gitu bumbunya. Butuh waktu yang lama untuk lu mempelajari bumbu itu supaya menjadi enak kayak nasi gorengnya jet ski. Move on itu bukan segampang lu bikin nasi goreng kecap gitu. Kalau misalkan segampang lu bikin nasi goreng kecap, itu namanya lu bukan move on karena lu cinta. Lu move on karena lu pengen kekinian aja, lu pengen sok-sokan lu upload status gue udah move on gitu. No, gak segampang itu. Move on itu rumit. Bisa dibilang bodoh? Menurut gue enggak. Manusia cuma gak capek aja, belum capek aja dia ngelakuin hal itu. Move on pasti datang pada saatnya. Seperti podcast yang gue bilang pertama kan, perasaan itu pasti bisa hilang, luka itu pasti sembuh, tapi ya kenangan itu pasti tetap stay. Trust me, kenangan itu gak bisa dilupakan. Bener gak sih kata gue? Kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena gue udah pernah ngerasain gitu. Gue udah ngerasain bener-bener artinya move on tuh gimana. Setelah gue bandingin ya, titik dimana gue belum move on adalah gue mengingat semua kenangan itu dengan penderitaan. Gue nginget semua kenangan gue bersama dia itu bener-bener membunuh gue secara perlahan. Gak bisa gue share ke orang-orang. Nangis sendiri setiap malam, minum amer kayak orang goblok. Tapi setelah gue move on, kenangan itu cuma jadi sebatas kenangan yang bisa gue ceritain tanpa beban gitu. Gue gak pernah memaksa orang untuk putus. Gue gak pernah memaksa orang untuk move on. Setiap temen gue yang curhat ke gue harus move on. Gue cuma bisa bilang, itu pilihan lu. Yang tahu kapasitas lu cuma lu. Dimana lu sudah merasakan rasa lelah, di titik dimana lu udah bener-bener capek sama yang namanya kehidupan circle ini. Lelah, capek,
udah gak kuat. Gue ada di titik itu. Itu titik dimana kita benar-benar ngedown. Titik dimana kita lupa kita jati diri kita itu siapa. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu pasti ketemu jalan kamu lagi. Asal kamu ingin asalkan kamu berani untuk mengambil langkah yang baru. Sampai kapan kita mau stuck di lampu merah, sedangkan orang yang kita pertahankan itu udah nggak tahu dia di mana. Dia udah nggak ada di samping kita. Dia udah nggak di lampu merah dan di jalan yang sama kayak kita. Jadi kita di situ belum sadar aja. Bagi kalian belum move on, kalian belum sadar kalau misalkan pasangan kalian itu udah nggak ada di sebelah kalian, di lampu merah yang sama, di jalan yang sama, di spot yang sama. Itu udah nggak ada dia, tapi kita masih stuck di sana. Kita masih cari cara untuk merubah lampu merah itu menjadi lampu hijau gitu. Tapi sekalinya lampu itu udah hijau, kalian udah masuk jalan tol itu. Blong, lancar langsung ke bandara, terbang ke Argentina kalau bisa tuh. Udah langsung lupa lagi. Lupa akan perasaan yang pernah ada. Lupa sama luka yang pernah ada. Tapi jalan itu bakal kalian ingat. Tapi kalian balik ke jalan itu dengan keberanian yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda, dengan kebahagiaan yang berbeda. Bahkan nggak ada yang tahu kan kalian balik ke jalan dan lampu merah itu sama pasangan yang lain. Jadi menurut gue di sini tuh move on itu adalah suatu hal yang sulit, yang nggak bisa dipaksa sama orang, hanya bisa diberitahu aja. Cuma bisa diomongin, cuma bisa dikasih saran. Gue yakin semua orang gak bodoh. Semua orang ngelakuin sesuatu hal itu pasti ada alasannya. Walaupun alasannya itu gak pengen dikasih tahu ke orang lain, cuma lu doang yang tahu alasannya. Gue yakin semua orang pasti punya alasan kenapa dia ngelakuin hal itu. Yang terpenting adalah belajar dari pilihan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian gagal, kalian hancur, kalian merasa hilang, kalian kayak gak tahu mau kemana lagi, kalian capek dengan kehidupan ini, kalian harus balik ke titik awal. Kalian harus tahu visi utama kalian tuh apa. Dan satu lagi sih quotes yang gue suka sih, kata gue sering ngomong ke temen gue yang lagi susah move on. Coba kalian lihat deh ke langit. Yang udah malam ya, tapi ya jangan siang-siang. Karena ini quotes gue bikin pas malam-malam sama sahabat gue yang ya masih temenan sih. Ya itu beda lah. Itu bakal gue bahas di topik yang lain. Tapi gue bersama sahabat gue pas itu di sini lagi naik tol, naik motor di tol maksud gue. For your information, bagi kalian yang nggak tahu, di Bali tuh bisa naik tol ya, naik motor. Jadi kalian nggak usah sok bingung gitu. Jangan menyalahkan saya sebagai pembohong kalau misalkan naik motor di tol itu nggak bisa. Di Bali tuh bisa, cuma bayar 4.500, tapi sekarang udah naik 5.000. Oke, nggak penting. Jadi quotes-nya adalah kalian harus dengerin malam-malam, karena gue bakal uploadnya malam-malam juga. Kalian lihat ke langit. Kalian anggap bulan itu kamu. Kalian anggap bulan itu kalian, maksud saya. Kalian lihat bintang di sebelah kiri. Mungkin pasti ada 1 atau 2 biji. Mungkin karena corona jadi banyak mungkin ya bintangnya. Pas itu karena banyak polusi, bintangnya cuma 1 yang bersinar gitu. Pas banget. Jadi saat itu bintang yang bersinar cuma 1. Tapi mulai redup. Itu bintangnya dia. Itu pasangan yang kamu anggap lagi bersama kamu di lampu merah. Lama-lama redup. Percaya sama gue, redup lama-lama. Karena dia udah menghilang. Tapi kamu lihat di sebelah kanan kamu, masih banyak bintang yang bersinar. Apakah itu orang tua atau orang terdekat atau sahabat kamu yang banyak
masih mendukung kamu, tapi kamu lupa gitu. Kalau misalkan banyak orang yang mendukung kamu sama orang tua yang masih bisa, yang harusnya kamu bahagiakan, kamu cuma fokus ke titik satu yang sepi, yang mulai redup dan stuck di sana. Sampai kapan kamu mau kayak gitu? Percayalah, move on itu hal yang indah. Tertawa, feel free buat kayak kasih tahu semuanya gitu, tanpa rasa beban lagi. Jadi, apa salahnya kalian move on?